Selamat siang, malam, yang terhormat Bapak Pembimbing kita. Pada kesempatan kali ini, kelompok 9, saya bersama Aira dan Ridwan akan mempresentasikan tentang hasil kerja kita, yaitu peran teknologi pada bisnis dalam masa kritis. Di sini saya akan menyampaikan babak pendahuluan, di mana isinya pandemi COVID-19 telah mengubah hampir setiap aspek kehidupan, mulai dari pribadi hingga profesional. Bagaimana pelanggan memilih dan membeli produk dan layanan, dan bagaimana rantai pasokan mengirimkannya. Dampak COVID-19 akan mengubah cara seseorang melakukan bisnis secara mendasar karena terkena krisis akibat pandemi menurut AM 2020. Lalu juga di sini ada argumennya teknologi dalam masa pandemi. Bahkan sebelum pandemi, teknologi telah menjadi bagian yang semakin penting dari tenaga kerja. Bisnis melihat teknologi sebagai sarana yang membantu untuk terlihat dengan pelanggan, memungkinkan beberapa fleksibilitas tempat kerja, dan sebagaimana cara untuk memperkenalkan otomatisasi dan proses yang lebih cepat. Namun penyebaran virus corona baru dan penutupan pertemuan langsung untuk bisnis yang tidak penting saat mempercepat adopsi ini. Ini memaksakan perusahaan untuk mencari solusi digital kreatif sehingga organisasi dapat terus berfungsi dan jarak jauh dan terus melayani bisnis klien mereka dengan baik, menurut IHL Insight 2020. Selanjutnya akan dibawakan oleh Aira. Baik, di sini saya akan menjelaskan di part saya, yaitu mengenai pergeseran menuju digitalisasi. Saya di sini akan menjelaskan secara singkat. Di sini dijelaskan pergeseran menuju operasi digital ini mengambil peran menghadapi pelanggan dan di belakang layar dalam banyaknya bisnis. Nah, kurangnya kemampuan untuk berkumpul dalam kelompok mengharuskan banyak organisasi profesional dan sekolah untuk menemukan cara baru bagi orang-orang untuk berkomunikasi, berkolaborasi, dan menyelesaikan pekerjaan atau proyek sekolah sambil bekerja dari jarak jauh satu sama lain. Nah, next di sini ada digitalisasi pada bisnis, di mana kemajuan teknologi informasi membawa dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, khususnya di bidang bisnis. Konsep baru yang ada saat ini ialah e-business atau e-commerce atau bisnis elektronik. Nah, di sini kinerja e-commerce memberikan prospek dan tantangan baru bagi para profesional bisnis dan organisasi. Perubahan global dan cara menjalankan informasi yang diperlukan dan sistem jaringan yang komprehensif untuk membantu aksesibilitas layanan yang lebih cepat dan fleksibel. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ridwan. Ya, baik, saya Ridwan, saya akan menjelaskan kesimpulan. Jadi berdasarkan penjelasan di atas, perusahaan membuat perubahan terkait krisis yang terjadi akibat pandemi dengan mempertimbangkan kemajuan teknologi. Bagi sebagian besar, kebutuhan untuk bekerja dan berinteraksi dengan pelanggan dari jarak jauh memerlukan investasi dalam keamanan data dan migrasi yang dipercepat ke cloud. Sekarang, setelah investasi dilakukan, perusahaan-perusahaan ini secara permanen menghilangkan beberapa hambatan sebelum krisis ke interaksi virtual. Ya, baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih.